Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Kristiana Sari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus etika di era digital. Nah, saya akan membahas materi tentang penyebaran konten tidak pantas. Di sini sudah ada PPT saya. Apa itu penyebaran konten tidak pantas? Kita bisa mendefinisikan penyebaran tidak pantas itu adalah perilaku yang membagikan gambar atau video atau tulisan yang melanggar norma sosial, hukum, etika, ya semacam itu. Terus konten ini bisa berupa pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, sara, atau berita provokatif. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Identifikasi kasus. Identifikasi kasus di sini ada beberapa bentuk, yaitu bentuk konten, media penyebaran, pelaku, dan motif. Apa sih bentuk konten itu? Bentuk konten itu yaitu foto atau video asusila, ujaran kebencian, konten kekerasan, judi, narkoba, atau konten provokatif. Nah, di sini pelaku bisa individu atau oknum, kelompok, bahkan akun anonim atau fake account gitu. Yang selanjutnya adalah motif. Motif, apa itu motif? Motif yaitu mencari keuntungan finansial, popularitas, balas dendam, atau sekedar iseng gitu. Kita akan slide selanjutnya ya. Slide yang kelima yaitu contoh kasus nyata di Indonesia. Contoh kasus nyata di Indonesia ini ada kasus grup Facebook atau Fantasi Saudara yang berjudul Fantasi Saudara seperti itu. Polisi menangkap 6 tersangka penyebar konten pornografi anak melalui grup Facebook dari anak umur 12 sampai 20 seperti itu, anak-anak remaja lah ya. Berita ini dari Beranda Indonesia 2025. Yang selanjutnya adalah kasus grup Telegram Meguru Sensei dan Akcil Sunda. Wah, ini nih kayaknya udah populer di kalangan anak remaja. Sangat bahaya sekali. Barreskrim mengungkapkan kasus pornografi anak yang disebarkan lewat grup Telegram antara News 2025. Ini beritanya dari antara News ya. Dan selanjutnya adalah kasus pornografi anak di medsos Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polisi menemukan 3.800 foto dan video pornografi anak yang beredar di media sosial dari Kompas 2022. Nah, selanjutnya adalah slide yang ke-6 yaitu dampak. Dampak apa ini dampak? Dampak yang pertama, dampak pada individu. Pada individu sendiri itu adalah bisa menyebarkan konten yang tidak pantas, seperti terancam jeratan hukum, itu bisa. Jadi individu yang menyebarkan konten tidak pantas seperti pornografi, ujaran kebencian, atau hoax bisa dipidana, misalnya pelanggaran UU ITE bisa berujung denda atau penjara. Nah, selanjutnya kehilangan reputasi dan kepercayaan sosial. Ini juga bisa sekali nama seorang tercemar karena konten tidak pantas, sulit mengembalikan kepercayaan orang lain. Dampak yang bisa terlanjut dari pekerjaan, pertemanan, maupun hubungan keluarga. Yang selanjutnya ada trauma psikologis atau korban penyebaran video pornografi. Korban ini sangat-sangat bisa merasa malu, tertekan, cemas, hingga depresi. Bahkan dalam kasus berat bisa menyebabkan korban menarik diri dari lingkungan sosial atau kehilangan rasa percaya diri. Kita lanjut dampak yang kedua, yaitu dampak pada generasi muda terpapar konten tidak sesuai usia, yaitu anak-anak atau remaja yang terlalu dini melihat konten pornografi atau kekerasan bisa mengalami distorsi
pemahaman tentang seksualitas, hubungan sosial, atau kekerasan. Yang kedua adalah menurunkan motivasi belajar. Nah, konsumsi berlebihan konten tidak pantas membuat mereka malas belajar, lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya sehingga prestasinya menurun. Sangat-sangat tidak bisa dikembangkan begitu. Yang ketiga ada rusaknya nilai moral, kecanduan pornografi atau kekerasan digital. Generasi muda sekarang berisiko kehilangan pegangan moral. Mereka menormalisasikan hal yang sebenarnya menyimpang, bahkan kecanduannya berpengaruh pada perilaku nyata di kemudian hari. Yang ketiga yaitu dampak pada masyarakat. Yang pertama adalah timbul keresahan, muncul konflik, misal konten sara seperti itu. Konten yang berisi ujaran kebencian, isu agama atau rasisme bisa memecahkan belah masyarakat dan memicu konflik horizontal. Yang kedua adalah norma sosial dan moral terganggu. Jika konten tidak pantas tersebar luas, lama-lamaan masyarakat bisa terbiasa dan menganggap hal tersebut lumrah, sehingga nilai budaya dan moral melemah. Yang ketiga adalah tingkat kepercayaan antar individu menurun secara drastis seperti itu. Orang jadi lebih waspada, saling curiga, bahkan enggan membagikan informasi pribadi karena takut disalahgunakan. Akibatnya hubungan sosial menjadi renggang dan tidak ada hubungan yang erat seperti itu. Jadi penyebaran konten tidak batas bukan hanya merugikan individu, tapi juga bisa merusak moral generasi muda dan memecahkan tatanan sosial masyarakat. Dan selanjutnya, apa sih yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Sini yang bisa kita lakukan yaitu tidak mengikut menyebarkan, yaitu stop share konten tidak pantas, meski sekedar bercandaan atau hanya meneruskan. Tidak boleh ya, tidak boleh. Ya, yang kedua adalah laporkan. Gunakan fitur report di media sosial yang bisa melaporkan ke Kominfo atau ke aparat hukum jika konten itu serius dan berbahaya. Yang ketiga adalah edukasi dan literasi digital. Nah, kita menjadi agen literasi digital di kampus atau lingkungan, mengingatkan teman agar lebih bijak bermedsos. Ini sangat bahaya ya kalau semisal medsosnya tidak diatur seperti itu akan kemana-mana jadinya. Yang keempat adalah menjadi teladan. Terapkan etika digital, berpikir sebelum berbagi, hormati privasi orang lain, dan gunakan teknologi yang positif. Yang kelima adalah kritis dan selektif. Jangan mudah percaya dan langsung membagikan konten provokatif, emosional, selalu cek sumber informasi. Nah, terima kasih karena sudah mendengarkan presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.